Ibu anak itu mencium keningnya dan tiba-tiba tersengat listrik. Tapi anak itu tidak panik. Dia punya kekuatan super. Selama jarinya menyentuh orang yang sudah mati, siapapun bisa hidup kembali. Beberapa hari sebelumnya, anak itu sedang bermain di luar bersama anjingnya ketika seekor truk menabrak hewan itu. Ia sangat sedih saat melihat tubuh anjingnya. Ia menyentuh anjing itu untuk terakhir kalinya. Arus listrik muncul dan anjing itu hidup kembali. Itulah pertama kalinya ia menyadari kekuatannya. Namun, yang tidak ia ketahui, kekuatan itu memiliki harga. 1 menit kemudian, seekor tupai jatuh dari pohon, mati. Tak lama setelah itu, ibunya tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal. Anak itu dengan cepat menyentuh ibunya dan menghidupkannya kembali. Sang ibu mengira dia hanya pingsan dan kembali membuat pie. Tapi 1 menit kemudian, tetangga mereka tiba-tiba jatuh dan meninggal. Saat itulah anak itu menyadari kenyataan yang mengerikan. Menghidupkan satu nyawa berarti mengorbankan nyawa lain. Di pemakaman tetangganya, ia melihat putri tetangga itu dan merasa sangat bersalah. Sejak saat itu, ia berhenti menyentuh orang lain. Ia memilih fokus pada membuat kue dan menjadi seorang koki pastry yang hebat. Karena buah apapun yang disentuhnya akan kembali ke kondisi paling segar. Suatu hari, seorang polisi sedang mengejar seorang penjahat. Penjahat itu jatuh dan meninggal. Tapi secara tidak sengaja menyentuh si pria saat terjatuh dan hidup kembali. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, pria itu menyentuhnya lagi, mengirimnya kembali ke kematian. Polisi melihat kejadian itu. Setelah mengetahui kekuatan super tersebut, polisi meminta bantuannya untuk menyelesaikan kasus. Mereka pun pergi ke kamar mayat. Mereka ingin korban memberitahu siapa pembunuhnya. Pria itu memulai penghitung waktu, menyentuh korban dengan jarinya, dan bertanya siapa yang membunuhnya. Korban mengatakan bahwa sekretarisnya lah yang memerintahkan anjing buas untuk menyerangnya. Setelah mendapatkan informasi itu, pria itu menyentuhnya lagi, dan korban kembali beristirahat dalam damai. Berkat ini, pelaku yang sebenarnya berhasil ditangkap. Tak lama kemudian, mereka menerima kasus lain. Kali ini, korban adalah teman masa kecil pria itu, gadis tetangganya. Mereka kembali ke kampung halaman dan menyuap staf rumah duka. Tapi kali ini, pria itu meminta untuk membangkitkan korban sendirian. Polisi pun bingung. Pria itu membuka peti mati dan menyentuh wajah gadis itu dengan lembut. Saat gadis itu melihat teman masa kecilnya, dia tak percaya. Pria itu bertanya siapa yang membunuhnya, tapi serangan itu datang dari belakang, jadi dia tidak tahu. Mereka mulai mengenang masa kecil bersama. Pria itu lupa waktu. 1 menit pun berlalu. Staf rumah duka menjadi korban pengganti. Tapi berkat itu, gadis itu hidup kembali.